Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng yang ada di bawah agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Sudah nampak kerusakan di darat dan di laut ini adalah bima kasabat aydin nas. Ini adalah ulah perbuatan manusia. Tidak mungkin Allah menurunkan suatu musibah, tidak mungkin Allah menurunkan suatu azab kalau misalkan ini bukan perbuatan manusia. Allah menurunkan azab itu karena di suatu tempat itu sudah banyak kemaksiatan, sudah banyak. Ini untuk patokan kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini warwa Abu Hurairah, jadi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Annahu, sesungguhnya Abu Hurairah qala berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakhruju fi akhir zaman aqwamun lizdila bidunya mislal halbi. Nah, ini kalimatnya itu hati-hati Pak pada zaman sekarang. Ini kata Nabi, yakhruju akan datang, akan keluar. Kapan akan keluarnya? Fi akhir zaman, di akhir zaman. Akhir zaman itu sekarang. Kalimatnya itu kalau memakai kalimat yakhruju, tidak memakai sin tanwis atau saufa taswib, menunjukkan ke depan tapi dekat waktunya. Tapi kalau misalkan sin tanwis itu ke depan tapi agak jauh sedikit. Di zaman Rasul bisa terjadi ketika zaman sekarang, gitu kan? Seperti saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Dulu Rasulullah berkata akan datang pada akhir zaman itu semua lari daripada ulama, itu kan nanti. Tapi kalau misalkan yakhruju itu nanti tapi waktunya dekat, maka sekarang sudah datang. Yakhruju akan datang. Kapan? Fi akhir zaman, pada akhir zaman. Apa yang akan datang di akhir zaman itu? Aqwamun lizdila bidunya mislal halbi, yaitu kaum itu bisa dibilang kita manusia. Kaum yang seperti apa? Lizdila bidunya mislal halbi, dia mengambil dunia seperti memeras susu. Mengambil dunia seperti memeras susu. Apa yang dimaksudnya? Wa fi nuskhatin ukhra, dan di dalam nas yang lain ya kalimatnya yajlibuna ayakuluna dunya biddin. Jadi yang dimaksud dengan dia mengambil dunia seperti memeras susu itu, apa yang dimaksudnya? Yakuluna dunya biddin, dia memakan dunia, dia mencari dunia, dia menarik dunia tapi dengan berkedok agama. Sudah datang pada zaman sekarang, Pak. Mukanya ia seperti menggebor-geborkan agama. Kelihatannya seperti mau memajukan agama. Kelihatannya seperti mau membela agama. Tapi di dalamnya mencari dunia. Sudah banyak zaman sekarang. Janganlah kita menuduh. Misalkan kita nggak sebut ormas apa, tapi misalkan ormas, ada ormas yang kalau misalkan kita pengen tahu ormas, kebanyakannya luarnya Islam, kan? Dia seolah membela agama, tapi wallahu alam kita nggak tahu. Tapi kebanyakan di dalamnya apa? Dia mencari dunia. Tapi kita nggak sebut ormas yang mana. Itu mah cuman kita kebanyakan zaman sekarang. Justru slogannya agama, yang dia gemborkan agama, tapi justru kadang-kadang dia yang menghancurkan agama. Slogannya agama tapi tidak mau sholat. Slogannya agama tidak mau berjamaah. Slogannya agama tapi dia yang mabuk, gitu kan? Maka ini bukannya memajukan agama, justru menghancurkan agama. Makanya kata Rasulullah SAW, akan datang pada akhir zaman itu dia memakan dunia dengan tamengnya agama. Intinya menjual agama kepada dunia, gitu. Menjual agama kepada dunia. Dan wafi ukhra, dan dalam hadis lain yakhtalibuna dunya, kalimatnya yakhtalibuna dunya, yakni apa yang dimaksud yakhuduna, dia ini mengambil dunia dengan agama. Payal basuna libasa juludid dhani, dia memakai pakaian seperti pakaian daripada kulit domba atau daripada bulu domba. Bila ini dalam hal lembutnya, kelihatannya pakaiannya
meyakinkan. Pakaiannya meyakinkan, memakai misalkan full sunnah, tapi di dalamnya dia mencari dunia. Bukannya jelek mengamalkan sunnah, tapi kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kalau misalkan ada suatu kelompok, kalau misalkan ada suatu golongan, meskipun tameng kelihatannya agama, tapi kita harus tahu dulu bahwa di dalamnya ini benar-benar mau memajukan agama atau justru dia mencari dunia dalam agama. Itu aja. Jadi patokannya dia ini mencari dunia atau enggak dalam agamanya. Kalau misalkan dia mencari dunia dalam agamanya, maka jangan diikuti. Kalau misalkan diikuti, maka akan menyesatkan kepada kita. Bahkan apa alsinatuhum ahla minasukari, sedang bahkan lisannya itu pembicaraannya itu lebih manis daripada gula pasir. Gula pasir manis. Orang yang dia menjual agama dengan dunia, pembicaraannya itu manis. Mantep lah pembicaraannya, pinter berbicaranya, berbicara agamanya pinter, hadisnya keluar, Qurannya keluar, apanya keluar. Tapi dengan pembicaraannya yang lembut, pembicaraan yang manisnya itu, justru dia bukan mencari ridho Allah, tapi mencari dunia, supaya orang takjub kepada dia, supaya orang menghormati dia, supaya dia lebih banyak hasil daripada apa yang dia bicarakan. Mulutnya, pakaiannya lembut, terus mulutnya pun manis berbicaranya, tapi wa qulubuhum qulubud di'abi, sedangkan hatinya itu seperti hati serigala. Mulutnya manis, pakaiannya bagus, pembicaraannya bagus, tapi hatinya hati serigala. Niatnya itu bukannya untuk memajukan agama, justru dia mencari hidup dalam agama. Karena apa, Pak? Udah jelas-jelas dalam Al-Quran itu disebutkan, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dan apalagi kalau sekarang, kalau ngaji dipanggil berapa, sekian juta, itu udah berani apa? Berani mengeluarkan harga. Yang jadi masalahnya itu bukannya menerima pemberiannya, tapi dia keluarkan harga, itu yang jadi masalahnya. Kalau ngaji ke sini harganya sekian, ngaji ke sini harganya sekian, gitu kan? Nah itu yang bahaya. Bahkan kalau nggak dipanggil ke sini, dia nggak bakalan datang. Nah inilah bagaimana ada mubalik, itu mubalik yang asli, ada mubalik yang memang dia mencari dunia daripada ceramahnya. Nah ini hati-hati aja. Makanya kalau misalkan orang sudah berbuat seperti itu, kalau misalkan manusia sudah berani dia menjual dunia, menjual agama kepada dunia, apa yang Allah katakan kepada mereka? Yaqulullahu abi tajtaruna am alayya tajtariuna. Ada istifham, pertanyaan. Apakah, gitu kan? Apakah denganku kalian tertipu? Kan orang tertipu, Pak. Orang yang dia berani menjual agama kepada dunia itu tertipu, Pak. Agama itu ibarat mutiara, sedangkan dunia ini ibarat istilahnya apa namanya, tai kotok lah, tai ayam, gitu kan. Agama ini ibarat apa, mutiara, sedangkan dunia ini ibarat tai ayam. Apakah orang misalkan dia mau menukar mutiara kepada tai ayam, orang yang tertipu bukan yang seperti itu? Iya, orang bodoh. Udah tahu ini mutiara, ditukar dengan tai ayam. Nah, ini orang yang bodoh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, gitu, pertanyaannya, apakah denganku kalian tertipu? Berani kamu menjual agama terhadap dunia? Gitu. Am alayya tajtariuna, atau kepadaku kalian berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sudah terang-terangan jangan sampai menjual agama
dunia. Dia berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istira'u mana al-istira'u itu an yaj'ala nafsahu suja'an min ghairi tafakkurin wala rawiyatin. Apa nama yang dimaksudnya? Dia menjadikan dirinya berani kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tidak ada pemikiran dan tidak berpikir lagi. Dia tidak berpikir lagi bagaimana kalau misalkan saya menjual agama ini, itu kan nanti efeknya seperti apa. Dia sudah tidak berpikir lagi. Berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan orang yang sudah berbuat seperti itu, pertama dia berani menjual agama dengan dunia, terus dia berani kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan Allah lakukan kepada kaum yang seperti itu? Maka aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengutus, pasti akan mengutus kepada itu kaum fitnah. Fitnah yang fitnah kepada orang yang hakim, yang bijaksana, yang berakal. Di dalam itu fitnah dia terheran-heran. Kalau ulama-ulama yang dia yang benar-benar, kalau ulama-ulama yang dia ulama akhirat, melihat mubalik zaman sekarang itu dia terheran-heran. Karena apa kok dia apakah dia tidak tahu dengan hukum? Dia sudah berani menjual terang-terangan, berani dia menjual agama kepada dunia. Nah, itu sudah terjadi zaman sekarang. Apalagi jangan-jangan sekarang Allah turunkan Covid ini. Ini ada daripada bentuk fitnah. Fitnah yang musibah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena ulah manusianya sendiri. Ulah manusianya sendiri. Dengan sebab dia sudah tidak takut lagi kepada Allah, dia sudah berani menjual agama kepada dunia, maka Allah turunkan fitnah, Allah turunkan musibah, sehingga orang-orang yang berakal terheran-heran. Heran Pak kalau zaman sekarang. Coba lihat, Covid belum selesai, datang lagi Semeru. Semeru udah belum selesai, apalagi gempa. Ini musibah nggak berhenti. Sedangkan apa? Dalam Al-Quran disebutkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah nampak kerusakan di darat dan di laut ini adalah bima kasabat aydin nas. Ini adalah ulah perbuatan manusia. Tidak mungkin Allah menurunkan suatu musibah, tidak mungkin Allah menurunkan suatu azab kalau misalkan ini bukan perbuatan manusia. Allah menurunkan azab itu karena di suatu tempat itu sudah banyak kemaksiatan. Sudah banyak yang dia berani kepada Allah Subhanahu wa taala, berani meninggalkan perintah Allah. Sekarang yang jinah sudah terang-terangan, yang mabuk sudah terang-terangan, yang bermaksiat sudah terang-terangan, maka pantaslah Allah memberikan siksa. Karena Allah tidak mungkin menurunkan siksa kalau misalkan ahli kampung itu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Allah menurunkan siksa di suatu tempat, azab di suatu tempat, berarti itu kampung bermasalah. Kampung bermasalah gitu kan. Kalau misalkan satu kampung dia taat kepada Allah, maka tidak mungkin Allah menurunkan siksa. Nah, tapi jangan-jangan fitnah yang sekarang datang, siksa yang sekarang datang daripada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ulah daripada perbuatan manusia, karena dia sudah terlalu berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking beraninya dia berani menjual agama terhadap dunia. Nauzubillahi min dzalik. Warawaqiun an Sufyan an Hubaib an Abi Shalih, telah meriwayatkan Imam Waqi dari Sufyan dari Hubaib dari Abi Shalih qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menyangkut bagaimana dengan amal kita. Ini datang seorang laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni a'malu al-amala fa asirru. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya aku ini a'malu beramal al-amala kepada amal. Jadi seorang laki-laki ini datang kepada Rasulullah bahwa dia berkata, aku ini telah beramal, kemudian aku menyembunyikan amal itu, gitu kan? Kemudian amalnya itu disembunyikan.
Fayutla'u alaihi fayujibu lidzalika. Kemudian orang lain mengetahuinya. Kadang-kadang kita beramal kan seperti ini. Kita pertamanya kita sembunyikan itu amal kan, karena takut apa? Takut riya, gitu kan? Kita sembunyikan amal itu sampai nggak ketahuan sama orang. Tapi meskipun amal kita ini ditutupi, bahkan tidak kelihatan asalnya, tapi bocor. Ada orang yang melihat, gitu kan? Ketika ada orang yang melihat, nah bahkan kadang-kadang ada yang memuji, gitu kan? Ada yang gimana, gitu. Maka ini bertanya, alif fihi ajrun, apakah ada bagian untukku pahala dalam amal itu, gitu kan? Jadi apakah masih ada pahala atau apakah ada pahala untukku dalam amal yang aku kerjakan tadi? Asalnya kan disembunyikan. Setelah disembunyikan ketahuan sama orang lain. Jadi pertanyaannya, apakah masih ada pahala untukku dalam amal yang aku kerjakan tadi? Gitu kan? Maka apa kata Rasulullah SAW? Qala la kafihi ajru sirri wa ajrul alaniyah. Maka Rasulullah berkata, untukmu dalam amal itu ada pahala kamu menyembunyikannya dan ada juga pahala kamu memperlihatkan amal itu. Jadi ada dua pahala, Pak. Ada dua pahala. Apa yang dimaksudnya? Qala al-Faqih rahimallahu taala maknahu annahu yutli'u ala amalihi wa yuqtada bihi falahu ajroni. Ajrun li amalihi wa ajru liqtida'i bihi. Jadi seseorang itu dia berbuat amal kepada amalnya itu, terus diketahui oleh orang lain, kemudian orang lain yang melihatnya itu mengikuti amal yang dia kerjakan. Nah, itu kita beramal nih, setelah kita beramal itu ngumpet, terus kelihatan sama orang lain amal kita ini. Setelah dia kelihatan ketahuan sama orang lain, terus orang yang melihat amal kita ini dia mengikuti amal kita, maka kita ini mendapat dua pahala katanya. Apa pahalanya? Falahu ajrun, baginya dua pahala, ajrun li amalihi wa ajrun liqtida'i bihi. Kita ini mendapatkan pahala daripada amal kita, kemudian kita mendapatkan pahala daripada amal yang orang yang mengikuti kita. Jadi gitu. Kalau misalkan kita beramal diikuti oleh orang lain, maka kita ini mendapatkan amal pahala dari amal kita, kemudian kita mendapatkan amal pula, mendapatkan pahala juga dari apa? Dari orang yang mengikuti kita. Itu double. Nah, double pahalanya. Sebagaimana kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia mengerjakan pekerjaan yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahala dari kebaikannya itu. Wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan pahala bagi orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Misalkan kita ini punya perbuatan baik, apa perbuatan baik kita, terus diikuti oleh orang lain, maka kita mendapatkan pahala daripada perbuatan baik kita. Terus kita juga mendapatkan pahala daripada orang yang mengikuti perbuatan kita. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya kita ini sebisa mungkin, Pak, apa yang kita lakukan ini perbuatan baik, karena takutnya perbuatan kita diikuti. Kalau misalkan kan kadang-kadang orang itu ada yang dia berani ngomong kepada kita, oh aku mengikuti pekerjaan kamu. Tapi kadang-kadang ada yang orang nggak ngomong kan, karena dia melihat kita, terus dia mengikuti kelakuan kita. Maka dengan secara tidak langsung kita akan mendapatkan pahala. Kita pahala, misalkan seseorang lah mengamalkan sunnah, kita dapat pahala daripada mengamalin sunnah. Atau misalkan contoh sunnahnya pakai siwak, seseorang dia pakai siwak, dapat pahala nggak pakai siwak? Dapat pahala. Terus ada orang yang mengikuti, maka kita dapat pahala. Terus kita juga terus kita mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti kita. Nah, itu perbuatan yang baik. Tapi sebaliknya, nah ini yang paling parah. Naudzubillah min dzalik.
Wa man sana sunatan sayyi'atan falaihi wijruha wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang dia mengerjakan perbuatan yang jelek, gitu kan, fa'alaihi wijruha, maka untuknya apa namanya, madorotnya, dosanya untuk orang yang mengerjakan perbuatan jelek itu. Wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa orang yang mengerjakan, gitu kan, mengerjakan perbuatan jeleknya dengan sebab mengikuti dia sampai kapan? Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Nah, inilah contoh kadang-kadang orang dia berbuat sesuatu yang buruk, dia dapat dosa, terus ada orang yang mengikuti, gitu kan, maka dia dapat dosa yang dia kerjakan, terus dia pun dapat dosa dari orang yang mengikuti dia. Makanya ngajak itu, Pak, kalau misalkan ngajak, kita usahakan ngajak itu kepada yang baik. Karena apa? Kalau misalkan kita ngajak kepada yang baik, kita mendapatkan pahala, terus kita mendapatkan pahala juga daripada orang yang kita ajak. Tapi kalau misalkan kita mengajak ke tempat yang buruk, misalkan ngajak ke tempat judi, ngajak ke tempat homer, kita mendapatkan dosa, terus apa namanya, dari dosa yang kita kerjakan, terus kita juga mendapatkan dosa dari orang yang kita ajak, gitu kan. Terus dia ngajak lagi, terus takutnya kan terus-terusan mengajak. Nah, nantilah itu setelah kita mati terus-terusan apa namanya, dapat transferan dosa. Bahkan kita sudah di dalam kubur, tapi karena kita mengajak sesuatu yang buruk kepada orang, terus dengan sebab kita dia berbuat buruk, terus dia mengajak lagi orang lain, terus mengajak lagi orang lain, meskipun kita mati terus kita dapat transferan. Kan? Transferan. Misalkan contohlah artis dia memakai pakaian, misalkan seorang wanita, dia memakai pakaian apa, iklan sekarang kan banyak apa namanya, kalau misalkan baju-baju itu kan diiklanin sama artis. Misalkan dia memakai pakaiannya, bajunya seksi, contohlah misalkan pakai apa, lekmong misalkan. Terus ada, dia kan iklanin barang itu, terus ada orang kan yang melihat dia memakai pakaiannya, gitu kan, memakai pakaian si itu atau yang dicontohkan oleh artis itu, si artis itu pun dia dapat dosa karena dia memakai pakaian yang seksi, dia tidak menutup aurat. Terus dia dapat dosa dari orang yang mengikuti dia. Ada orang yang mengikuti dia, oh gara-gara misalkan dia pakai baju seksi itu mengikuti artis siapa, gitu kan, makanya dia nanti ada transferan dosanya untuk yang iklannya tadi. Nah, itulah makanya kalau misalkan kita jualan, sebisa mungkin jualan itu barang-barang yang bisa menutup aurat. Karena apa? Takutnya nanti dipertanyakan, Pak, ya udah jelas itu, misalkan pakaiannya pakaian seksi, pakaiannya pakaian yang tidak menutup aurat, terus dipakai. Nah, terus sudah dipakai, diikuti lagi, disampaikan lagi. Nah, nanti takutnya keburukannya terus apa nyampe kepada kita. Maka kita jual pakaian yang syar'i. Terus kalau misalkan minimal jual barang jualan kita ini tidak menyebabkan madarat dalam agama. Nah, itu makanya intinya kita lakukan perbuatan baik supaya kalau misalkan orang mengikuti kita mendapatkan pahala. Terus jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk, takutnya ada orang yang mengikuti kita, bahkan kita pun nanti kebagian buruknya. Dan adapun orang yang dia amalnya kelihatan atau memperlihatkan amalnya, tapi tidak dengan tujuan untuk diikuti orang-orang lain. Nah, orang yang seperti itu takut pahalanya hilang. Misalkan seperti ini, kita ini sedekah tiap hari, tapi dalam hati kita ini tidak ada niat memperlihatkan amal ini supaya diikuti oleh orang lain. Makanya kalau misalkan kita sedekah terang-terangan di hadapan orang, niatkan dalam hati kita ini sedekah ini untuk dakwah. Dakwahnya apa? Untuk memberikan semangat orang lain supaya mau mengikuti, begitu. Misalkan sedekah 10.000 nggak apa-apa,
10.000, 100.000 misalkan, atau 200.000. Kita sodako terang-terangan, tapi dengan tujuannya diperlihatkan sodako ini untuk memberikan semangat orang lain, gitu kan? Memberikan semangat orang lain supaya orang lain mau sedekah. Itu. Justru kalau misalkan kita memberikan semangat orang lain untuk mau sedekah, terus orang itu mau mengeluarkan sedekah dengan sebab kita berikan semangat karena apa? Sodako kita secara terang-terangan, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, terus misalkan kita baca Quran. Kalau baca Quran itu misalkan pertamanya pelan. Kalau misalkan kenceng nggak apa-apa. Tapi dengan kita kenceng membaca Quran itu supaya apa? Orang lain mau membaca Quran, semangat membaca Quran. Makanya itu patokannya. Ketika kita memperlihatkan amal, baik sedekahnya apapun saja, ketika kita memperlihatkan amal, maka kita niatkan dalam hati itu supaya orang lain mengikuti, itu aja, supaya diikuti oleh orang lain, atau misalkan memberikan semangat kepada orang lain. Jadi kalau misalkan kita amal kita diperlihatkan tapi niatnya pengen dipuji oleh orang lain, maka itu pasti ganjarannya pahalanya habis. Nah, itu intinya dalam kita setiap beramal itu. Jadi nggak apa-apa kita memperlihatkan amal, terang-terangan beramal, sodako secara terang-terangan, nggak apa-apa kelihatan sama orang lain. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa ikhlas, kita belum bisa ikhlas nih, takutnya karena apa kan? Kalau misalkan kita beramal terus sodako, terus ada dalam hati pengen dipuji oleh orang lain, ini takut pahalanya hilang. Makanya kalau misalkan kita belum ikhlas, maka lebih baik secara sembunyi-sembunyi. Sebab apa? Kalau misalkan sodako secara sembunyi-sembunyi, itu insya Allah besar kemungkinan akan ada ikhlasnya. Tapi kalau misalkan ini kita terang-terangan, kadang-kadang yang paling bahaya itu ketika sudah datang pujian. Ketika sudah datang pujian, misalkan kita sodako ngeluarin harta banyak atau berapa, ada orang yang muji, si bapak sodakonya besar, hati itu kadang-kadang nggak bisa dijaga itu, hati nggak bisa dijaga. Ada ininya apa namanya, bangga, ada bangganya. Nah itulah ya, kalau misalkan ini lebih baik kita sembunyi-sembunyi, itu bisa apa, lebih selamat daripada ria. Nah, inti daripada yang tadi pertama apa namanya, akan datang di akhir zaman itu apa yang akan di akhir zaman itu, orang yang dia mengambil dunia dengan kedok agama. Maka kalau orang sudah berani seperti itu, maka Allah akan menurunkan fitnah atau akan memberikan fitnah. Bisa fitnah itu bisa jadi berbentuk musibah apapun. Apa sebabnya? Itu karena perbuatan manusia dia sudah berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya tadi apa? Seseorang dia bertanya kepada Rasulullah, saya ini sudah menyembunyikan amal, tapi amal saya ketahuan. Apakah saya dapat pahala? Maka kata Rasulullah, kamu mendapatkan pahala menyembunyikan dan pahala memperlihatkan amal. Tapi dengan apa yang dimaksud dengan memperlihatkan pahala dua ini, yaitu amalnya dia kelihatan terus diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan, terus dia pun mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti amalnya. Tapi kalau misalkan dia beramal, memperlihatkan amal, tidak ada tujuan untuk diikuti oleh orang lain, maka takut-takut apa? Pahalanya hilang. Makanya kalau misalkan kita sodakoh belum bisa ikhlas, maka lebih baik sembunyi-sembunyi. Tapi kalau mau udah bisa ikhlas, maka terang-terangan lebih bagus. Jadi bisa menjadi penyemangat untuk orang lain. Segitu yang disampaikan, betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan semata-mata kebodohan saya sendiri, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.